Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap setiap kita mengalami sukacita di dalam Tuhan, selalu diberkati Tuhan dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam persekutuan doa. Saya rindu kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, berhadapan di hadapan Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan Yesus, untuk siap memuji nama Tuhan dan mendengar firman-Nya, bahkan berdoa syafaat bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kami mau memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan beracara atas kami, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai kami persekutuan ini dari awal hingga akhir. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan beracara atas hidup kami. Dan kami rindu biarlah melalui persekutuan doa ini, kami bisa memanjatkan pokok-pokok doa. Dan kami juga bisa mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Biar persekutuan ini dimuliakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biar persekutuan ini dilayakan di hadapan-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami telah siap, kami telah duduk diam mendengar Engkau berbicara dan memuji nama Tuhan, bahkan berdoa bagi syafaat, berdoa bagi bangsa negara ataupun bagi gereja kami, bahkan bagi jemaat-jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita sama-sama memujikan sebuah pujian bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan biar kita merasakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi setiap kita. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena
gembalaku. Aku tidak takut sebab Ia beserta aku. Maka mari kita hidup bersama Dia. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari pada kesempatan ini kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita mau berdoa bersama-sama untuk pelayanan yang akan dilakukan pada hari Minggu di dalam ibadah umum. Kita doakan sama-sama, baik live streaming maupun juga secara offline. Kita rindu biar setiap jemaat Tuhan yang bisa hadir ke gereja punya hati rindu hadir ke dalam gereja, dan mereka bisa datang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir, biar mereka juga bisa tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kita doakan setiap penata layan, kita doakan setiap jemaat, kita juga doakan untuk hamba Tuhan yang membawakan firman. Kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk hari Minggu akan ada ibadah. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Kami rindu mendoakan untuk setiap jemaat, baik mereka yang bisa hadir datang ke gereja beribadah kepada Tuhan maupun bagi mereka yang belum bisa datang. Tuhan berkati, memimpin hati mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan, kami percaya bahwa ada anugerah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami juga rindu Tuhan, Engkau juga yang memimpin dan memberkati iman rohani mereka, biar mereka punya kesungguhan hati untuk datang beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan ya Tuhan, penata layan di atas mimbar, di bawah mimbar, maupun juga hamba Tuhan yang membawakan firman. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memimpin mereka satu persatu, Tuhan yang mempersiapkan mereka satu persatu, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang berarti di hadapan Tuhan dan tidak menjadi pelayanan yang sia-sia. Kami rindu ya Tuhan menyerahkan ibadah pada hari Minggu agar dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita juga berdoa, kita bersyukur kita memiliki seorang mahasiswa praktek yang sudah datang, yaitu Josafia Kerikma. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita doakan beliau biar saudari Josafia sungguh bisa siap di dalam melayani Tuhan sesuai dengan bidangnya, dan setiap kita juga siap dilayani oleh beliau. Kita juga tidak lupa mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan, baik Pendeta Herman, baik Lause Willy, Lause Sieni, dan juga Lause Osin. Kita rindu biar Tuhan juga menolong memimpin setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap hamba Tuhan. Kita juga tidak lupa mendoakan segala pergumulan yang dihadapi oleh setiap hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Kita sama-sama berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa, menyerahkan ya Tuhan setiap kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Khususnya pertama-tama kami mau bersyukur untuk Josafia.
kerikma yang sudah hadir di kota Tasikmalaya ini. Beliau kiranya dapat membantu di dalam pelayanan di gereja ini. Kami juga rindu biar di dalam masa praktek 1 tahun ini beliau sungguh dipersiapkan. Beliau bisa memperoleh pelajaran yang berharga di dalam pengalaman-pengalaman pelayanan di tempat ini. Kami juga rindu biar Tuhan memimpin kami untuk siap dilayani oleh beliau, dan beliau juga dipersiapkan untuk melayani kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Pendeta Herman, Lause Sieni, Lause Willy, Lause Osin ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin setiap kami, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan juga memimpin baik pelayanan, baik hati, iman rohaninya, bahkan kesehatan Tuhan berikan kepada setiap hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Kami juga mau berdoa, biarlah di dalam segala pergumulan yang dihadapi, segala cita-cita yang diharapkan, Tuhan dapat menjawabnya satu persatu indah pada saatnya. Kami percaya ada anugerah penyertaan Tuhan. Berkati juga setiap keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Pimpin mereka agar mereka juga dapat mendukung pasangan mereka atau orang tua mereka di dalam melayani Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketiga, kita mau juga doakan sama-sama untuk setiap majelis yang ada, baik penatua, diaken, maupun juga kita doakan setiap pengurus dan aktivis. Di dalam masa-masa ini mungkin setiap majelis, pengurus, ataupun juga setiap aktivis tidak bisa sering ketemu, tidak bisa sering mengadakan pertemuan ataupun juga kegiatan-kegiatan, tetapi kita rindu mendoakan mereka agar mereka bisa tetap memikirkan ke depan bagaimana kemajuan gereja ini. Kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap majelis, baik penatua maupun diaken. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap pengurus dan aktivis di gereja ini. Tuhan menjaga iman rohani mereka, Tuhan membimbing hidup mereka satu persatu. Kami percaya ada anugerah penyertaan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya menyertai mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk setiap mereka ya Tuhan di dalam pergumulan masing-masing, di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Tuhan beracara atas hidup mereka. Tuhan juga yang memimpin bagaimana ke depan gereja ini tetap bisa ada. Dan juga Tuhan yang menguasai, bahkan Tuhan memelihara gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga tidak lupa berdoa bersama-sama untuk Sekolah Bina Bakti. Banyak pergumulan yang dihadapi oleh setiap guru-guru, yayasan, maupun juga orang tua murid, bahkan murid-murid sendiri. Kita rindu Tuhan yang memimpin agar melalui sekolah ini Tuhan tetap ada, Tuhan tetap berkuasa, dan Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya kepada sekolah ini. Dan kita rindu agar sekolah ini sungguh bisa tetap diberkati oleh Tuhan. Kita doakan setiap tim yang ada, baik yayasan, guru-guru, maupun juga orang tua murid dan para murid bisa bekerja sama di dalam memajukan Sekolah Bina Bakti ini. Segala pergumulan yang dibutuhkan, sarana prasarana, dana, dan juga SDM yang diperlukan, Tuhan yang juga memimpin, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengarahkan. Kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk Sekolah Bina Bakti. Banyak pergumulan yang dihadapi oleh sekolah ini. Tuhan beracara atas Sekolah Bina Bakti, dan kami percaya ada anugerah, ada penyertaan Tuhan terhadap sekolah ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan Sekolah Bina Bakti, namun Tuhan bersama-sama dengan Sekolah Bina Bakti. Kami juga percaya ada anugerah keselamatan, ada penyertaan Tuhan, ada bimbingan dari Tuhan terhadap sekolah ini. Baik tim yayasan, tim guru, maupun juga tim orang tua maupun murid. Kami rindu Tuhan menolong mereka agar mereka bisa bersatu hati, bekerja sama sehati, memajukan Sekolah Bina Bakti. Tuhan, kami rindu untuk sarana prasarana yang perlu dilengkapi, dana upaya yang perlu dilengkapi, yang masih sangat-sangat dibutuhkan khususnya di masa-masa pandemi ini. Tuhan kiranya beracara dan Tuhan yang mencukupkan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga tidak lupa mendoakan setiap jemaat di dalam pergumulan mereka masing-masing. Jemaat-jemaat yang lanjut usia, jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit, yang lemah tubuh, jemaat-jemaat yang bergumul di dalam masalah ekonomi, masalah keluarga, ataupun mereka yang sedang mencari pasangan hidup, mereka yang sedang mencari pekerjaan baru,
Dan juga kita tidak lupa mendoakan setiap anak-anak sekolah minggu, mulai dari anak-anak sekolah minggu yang terkecil hingga anak-anak kelas 6, anak-anak GIC maupun juga youth. Kita doakan semuanya, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan menjaga memelihara mereka. Kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa mendoakan setiap jemaat-jemaat kami. Jemaat-jemaat mulai dari yang terkecil, anak-anak sekolah minggu, hingga yang lansia. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang bergumul di dalam sakit penyakit, bergumul di dalam usia lanjut, bergumul di dalam ekonomi, bergumul di dalam keluarga, ataupun bagi mereka kaum muda yang masih mencari pasangan hidup, ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan baru. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, dan Tuhan yang mengarahkan. Berkati khususnya juga anak-anak sekolah minggu. Tuhan jaga, Tuhan pelihara iman rohani mereka, kesehatan jasmani mereka. Tuhan menjaga hidup mereka agar tetap di bawah perlindungan Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk kaum muda. Tuhan memelihara mereka satu persatu. Tuhan memimpin mereka satu persatu. Tuhan jaga mereka satu persatu. Biarlah kaum muda ini, baik GIC maupun anak-anak muda, kaum youth, sungguh mereka juga tetap dekat dengan Tuhan. Pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan menjawab. Berdoa, menyerahkan juga ya Tuhan untuk kaum dewasa. Tuhan, kami rindu Tuhan menjaga memelihara mereka satu persatu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Baik mereka yang sudah lanjut usia, yang mengalami sakit penyakit, Tuhan juga menjamah mereka satu persatu. Tuhan yang menjadi penghibur mereka, penguat mereka, dan juga selalu menjadi sahabat bagi mereka. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga tidak lupa mendoakan bangsa negara kita Indonesia. Dalam masa-masa pandemi ini, bangsa negara kita juga tidak mudah menghadapinya. Kita doakan biar Tuhan memberi hikmat bijaksana. Kita doakan juga khususnya kota Tasik di mana kita tinggal, biar Tuhan juga memimpin dan Tuhan menjaga, memelihara, baik para pemerintah maupun masyarakat yang ada. Kita berdoa, kita buka suara. Bapa di dalam surga, kami tidak lupa mendoakan untuk bangsa negara kami Indonesia, di mana tempat kami tinggal. Kami rindu Tuhan, Engkau tolong pimpin, Tuhan menjaga dan memelihara, agar bangsa negara kami Indonesia ini dapat bertumbuh di dalam Tuhan, dapat mengenal Tuhan, melihat kuasa Tuhan nyata terhadap bangsa ini. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada para pemerintah. Tuhan memberi juga kesadaran kepada para masyarakat untuk mau menjaga diri mereka, kesehatan mereka masing-masing, menjaga jarak, melakukan berbagai macam protokol kesehatan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa negara Indonesia ini dari masa-masa pandemi yang ada, bahkan juga dari masalah-masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah ras ataupun agama. Tuhan pulihkan bangsa negara kami Indonesia. Kami juga tidak lupa mendoakan untuk kota Tasikmalaya ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara kota di mana kami tinggal dan berusaha, di mana kami bekerja dan melayani Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau beracara atas kota Tasik ini. Ada berbagai macam persoalan, masalah yang terjadi di kota Tasik ini. Tuhan pulihkan, Tuhan juga menjaga kesehatan jemaat Tuhan maupun juga masyarakat yang ada di kota Tasik ini. Ajar setiap kami, bahkan setiap masyarakat pemerintahan di kota Tasik ini untuk bisa melakukan berbagai macam protokol kesehatan maupun juga menjaga kesehatan diri sendiri, baik secara jasmani maupun rohani. Ini doa kami. Bapak, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas kehidupan kami. Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan diambil di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saudara, jika sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Bagi jemaat di rumah yang sudah membuka firman Tuhan, boleh ikut membaca bersama dengan saya agar dapat lebih menyelami dan lebih mengerti isi firman Tuhan ini. Mazmur 23. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar
oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya bagi setiap kita sekalian, apa yang membuat kita merasa gelisah? Apa yang membuat kita merasa takut dan gemetar, bahkan gentar menghadapi kehidupan ini? Saudara, banyak hal bukan yang kita alami selama ini. Banyak hal yang kita hadapi selama ini di dalam masa-masa pandemi ini khususnya. Kita merasakan ketakutan yang besar, kita merasakan kegelisahan, keraguan. Apakah ke depan kita masih bisa hidup seperti ini dengan baik? Ataukah jangan-jangan kehidupan kita sekarang sudah diambang kehancuran, kejatuhan, ekonomi yang morat-marit, ataupun juga keluarga yang amburadul? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kegelisahan orang ataupun pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Nah, saudara, pergumulan ini bukan hanya pergumulan secara jasmani saja dirasakan, secara apa yang kelihatan saja dirasakan, tetapi juga kegelisahan, ketakutan secara rohani. Pergumulan-pergumulan secara rohani kita juga bisa mengalaminya. Saudara, seperti apa contohnya? Nah, saudara, waktu menghadapi pergumulan yang kelihatan di mata kita, pergumulan yang kita rasakan, itu juga mempengaruhi pergumulan rohani kita. Apakah kita bisa tetap setia percaya kepada Tuhan? Apakah kita bisa tetap setia belajar firman Tuhan? Apakah kita bisa tetap setia mengabarkan firman Tuhan, melakukan pelayanan-pelayanan pastoral kepada orang-orang yang membutuhkan? Apakah kita juga bisa tetap berbagi kepada mereka yang membutuhkan? Saudara, bukankah itu adalah pergumulan rohani seseorang, khususnya pergumulan orang-orang percaya? Nah, jemaatku yang dikasihi Tuhan, maka hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana agar ketakutan kita, pergumulan kita, kegelisahan kita dapat kita hadapi di dalam kehidupan ini. Saudara, kita melihat di dalam firman Tuhan ini, khususnya di dalam Mazmur 23. Saudara tentu sudah sering membaca firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang merupakan gembala yang baik. Digambarkan sebagai gembala, kenapa? Saudara, digambarkan sebagai gembala karena dia adalah pemimpin hidup kita. Dia yang akan mengarahkan hidup kita kemana kita berjalan, kemana kita melangkah. Saudara perlu mengerti hal ini lebih dulu. Saudara jangan hanya tahu, oh iya saya tahu Tuhan adalah gembala yang baik. Tetapi kita juga harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan gembala yang baik. Gembala yang baik berarti adalah Tuhan yang akan memimpin langkah hidup kita, membimbing langkah hidup kita. Saudara, itu dibuktikan di dalam firman Tuhan. Kita melihat yang ayat pertama, Mazmur Daud. Ini artinya Daud yang menuliskan, Daud yang memujikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Mazmur Daud seorang raja. Daud adalah seorang raja yang terkenal, bahkan dia adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus nantinya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, Daud ini menyadari dia adalah seorang manusia, dia adalah pengikut Allah, maka dia memerlukan Allah, dia memerlukan Tuhan. Maka saudara, di dalam pujiannya ini dia mengakui bahwa Tuhan adalah gembalaku. Engkau adalah pemimpin aku. Aku adalah dombamu. Aku adalah pengikutmu. Maka engkau adalah pemimpin hidupku. Kau yang akan mengarahkan aku kemana aku berjalan dan melangkah, yang seharusnya aku melangkah sehingga aku tidak jatuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu kita lanjutkan. Di ayat yang kedua kita melihat sebagai gembala Tuhan kita. Apa ciri khasnya? Saudara, kita melihat di ayat yang kedua,
Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus, Allah kita, tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi setiap kita. Tidak pernah membuat kita terluka. Tidak pernah membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam hal-hal yang negatif. Tetapi saudara, Tuhan seringkali izinkan kita mengalami pergumulan hidup yang rasanya bagi kita Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak mendengar suara kita. Tuhan tidak mendengar pergumulan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan izinkan itu semua. Bukan berarti Tuhan cuek. Bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita. Tetapi saudara lihat baik-baik. Waktu seseorang mengalami pergumulan, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan mengalami pergumulan, apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan tinggal diam? Apakah Tuhan meninggalkan orang tersebut? Tidak, saudara. Daud yang sudah mengalami berbagai macam pergumulan, dia mengakui di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan orang banyak, bahwa Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Maksudnya apa? Saudara, di dalam pergumulan yang dihadapi, Daud merasakan ketenangan bagi hidupnya. Merasakan kedamaian di dalam kehidupannya di tengah masalah-masalah yang dihadapi. Di tengah pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Sebab Tuhan memberikan kelegaan di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan membawa dia damai sejahtera di dalam Tuhan. Maka ia merasakan tidak kekurangan. Sekalipun di tengah pergumulan. Dia tidak merasakan kesedihan, ketakutan yang menguasai dirinya, sehingga ia tidak bisa lagi melihat kuasa dan kasih Tuhan. Tetapi ia merasakan rumput yang hijau. Ia merasakan bimbingan Tuhan. Saudara, di Wahyu 7 ayat 17 dikatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Wahyu 7 ayat 17 jelas dinyatakan bahwa Allah akan membimbing orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti dia dengan setia kepada air kehidupan, kepada jalan kebenaran, kepada kehidupan yang damai sejahtera di dalam Tuhan. Menghapus air mata mereka. Saudara, hari ini kita sedih. Saudara, hari ini kita bergumul. Saudara, cari siapa? Carilah Tuhan, sebab Ia yang akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia akan membimbing kita ke air yang tenang. Saudara, di dalam pergumulan, di dalam segala kesulitan yang kita alami, ingat akan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasakan bahwa kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Dia akan membawa kita kepada air yang tenang. Mungkin hari ini kita menangis dengan kehidupan yang kita hadapi. Mungkin hari ini kita bertanya-tanya di mana Tuhan, bagaimana Tuhan untuk menyelesaikan persoalan saya. Tetapi saudara, andalkan Dia, percayalah kepada Dia. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi Dia akan membawa kita kepada ketenangan di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Itu yang pertama. Kita lihat selanjutnya. Saudara, di ayat yang ketiga, Dia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, ini adalah hal yang penting. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga itu masih sambung menyambung. Saudara, waktu kita dibawa ke dalam air yang tenang, dibawa kedamaian yang sejati, saudara, bukan kedamaian di luar Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik, di ayat selanjutnya, Dia menyegarkan jiwa kita. Karena jiwa kita memerlukan Tuhan. Dia akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Kemana seharusnya kita melangkah? Bagaimana cara kita melangkah menghadapi pergumulan ini?
Saudara, orang dunia menghadapi pergumulan mereka masing-masing dengan cara mereka sendiri, dengan berbagai macam cara, baik cara yang baik, cara yang jahat, cara yang benar, cara yang berdosa. Saudara, yang baik belum tentu benar juga, bukan? Nah, saudara, berkompromi dengan dosa itulah ciri khas orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya Tuhan mengarahkan kita, mendamaikan hati kita, membuat kita tenang, menghapus air mata kita, tetapi Dia juga mengarahkan caranya. Artinya ada proses untuk memperoleh ketenangan itu. Ada proses untuk memperoleh kedamaian itu. Caranya bagaimana? Saudara, kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, tentu Tuhan akan tunjukkan caranya, yaitu sesuai dengan firman Tuhan, yaitu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena Tuhan yang tahu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, pergumulan yang ada. Tuhan tahu bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita, jasmani maupun rohani. Nah, saudara setia ikut kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, tetapi betul-betul 100% kita andalkan Tuhan. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan, firman-Nya yang mengarahkan kehidupan kita. Sehingga kita menuju kepada air yang tenang. Menuju kepada padang yang hijau, berumput hijau itu yang kelihatan begitu sangat-sangat indah. Saudara, maukah engkau percaya kepada Dia? Mengandalkan Dia sepenuh hati saudara, sepenuh hidup saudara. Kita lihat ayat selanjutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat lagi, kita melihat bagaimana sekalipun, ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, di dalam pergumulan yang kita hadapi, seringkali kita masuk di dalam lembah kekelaman. Artinya apa? Rasa-rasa ketakutan yang begitu besar, rasa putus asa, rasa mustahil untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab ada Tuhan beserta kita. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud mengalami berbagai macam pergumulan, baik sebagai raja, sebagai ayah bagi anak-anaknya, sebagai suami, sebagai pemimpin bagi kerajaannya itu. Nah, saudara, banyak pergumulan yang lebih besar yang beliau hadapi. Tetapi Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Daud merasakan hidup bersama Tuhan. Ciri khas sebagai gembala, yaitu Tuhan kita sebagai gembala. Dia akan melindungi, Dia akan memeluk, Dia akan menolong. Nah, saudaraku, itu yang Daud rasakan. Di dalam pergumulan yang dihadapi saat dia berperang, saat dia harus menghadapi anak-anaknya ataupun pasangannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Daud melihat ada tangan Tuhan melindungi, menolong dia. Saudara, berapa banyak atau berapa kali Daud hampir dibunuh oleh anaknya? Salah satunya Absalom. Atau mungkin berapa banyak Daud hampir dibunuh saat dia berperang, saat dia melawan musuh. Acap kali dia harus menghadapi itu semua. Tetapi ia bersama dengan Tuhan. Dia merasakan perlindungan di dalam Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan setiap kita pada hari ini? Pergumulan besar yang sebesar apa yang kita hadapi sampai kita berkata, saya putus asa. Saya tidak tahu bagaimana saya ke depannya nanti. Ekonomi saya sudah morat-marit. Kehidupan keluarga saya kacau balau. Bagaimana saya ke depannya nanti melangkah? Apakah saya bisa tetap hidup? Ataukah lebih baik saya mengakhiri hidup saya? Saudara, pada masa-masa pandemi ini, tidak sedikit orang-orang Kristen mengakhiri hidupnya karena mungkin punya hutang yang begitu besar di dalam perusahaan. Karena mungkin ditinggal oleh pasangan yang dikasihinya, oleh anak-anak yang dikasihinya. Akhirnya lebih baik mengakhiri hidupnya. Putus asa. Kenapa?
Kenapa? Karena mereka tidak melihat Tuhan. Padahal Tuhan siap menolong dan melindungi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kembali firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita hidup mengandalkan dan percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengandalkan dan percaya kepada Tuhan agar kita bisa melihat bagaimana Tuhan melindungi kita dari segala macam persoalan hidup yang membawa kita, yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Saudaraku, apa yang paling berharga dalam hidup kita hari ini? Apakah harta? Tidak, saudara. Apakah kesehatan? Bukan, saudara. Memang benar, harta kita perlu, kesehatan kita perlu, agar kita bisa tetap bekerja, bisa tetap berkarya, bisa menghasilkan apa yang kita perlukan, mencapai cita-cita kita. Ataukah keluarga kita? Apakah itu yang paling penting dalam hidup kita? Bukan, saudara. Keluarga kita perlukan, keluarga kita tentu kita harus jaga. Tetapi yang terpenting adalah saudara bersama dengan Tuhan. Maka yang kedua, yang pertama tadi kita mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Yang kedua, serahkan kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan. Serahkan pergumulanmu hanya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan itu semua kepada Tuhan. Biar Tuhan menyatakan karyanya. Hanya Dia yang bisa melindungi kita. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Saudara, perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Ini hal yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita hanya menjalani rutinitas hidup kita satu persatu, bergumul dan bergumul dan bergumul. Tetapi saudara, perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Sehingga saudara melihat bagaimana tuntunan Tuhan memimpin hidup saudara. Bagaimana Tuhan melindungi saudara hari lepas hari. Perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Yang jauh dari Tuhan, mari cepat-cepat dekat kembali kepada Tuhan. Yang sudah dekat selama ini dengan Tuhan, ikat terus kedekatan itu dengan Tuhan. Perbaiki hubungan saudara. Nah, saudara, ini adalah poin selanjutnya yang penting, yaitu poin yang kedua. Saudara, perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan, maka saudara bisa menyerahkan segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Saudara yang kasih Tuhan, di ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga, kita lihat di ayat kelima hingga ayat yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Saudara dibela oleh Tuhan, saudara dilindungi oleh Tuhan, saudara akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara akan menjadi seorang yang dinyatakan oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksi pekerjaan Tuhan di tengah kondisi ataupun di tengah pergumulan yang kita hadapi. Saudara, tidak sedikit orang Kristen bergumul, akhirnya mereka tidak jadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena waktu mereka bergumul, mereka terus berkutat dengan pergumulannya itu. Mereka terus dikuasai oleh pergumulan itu, sehingga mereka mungkin mudah emosi, mudah marah, mudah menangis, mudah mengeluh, ataupun juga mudah melakukan hal-hal negatif di tengah masyarakat, sehingga masyarakat tidak melihat ada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen itu. Maka poin yang ketiga, saudara dicari oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi atas pekerjaan Tuhan. Poin di ayat kelima dan ayat keenam jelas bahwa Tuhan akan menampilkan saudara untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Tuhan yang mengurapi kepalaku, kepala Daud, dengan minyak.
pialaku penuh melimpah. Artinya apa? Ada sukacita di dalam kehidupannya dan dia mau saksikan sukacita itu kepada orang banyak melalui Mazmur Daud yang dia tuliskan. Lalu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya apa? Saudara, kalau kita menjadi saksi Kristus, dia akan bekali kita, Tuhan akan bekali kita dengan kebajikan dan kemurahan dari Tuhan, agar kita bisa menjadi saksi Kristus yang hidup. Dan akhirnya, kalau Daud di sini mengatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, itu adalah satu komitmen besar yang harus diambil oleh setiap orang percaya. Daud sebagai raja saja yang punya kekuasaan begitu banyak, dia juga punya pergumulan yang begitu banyak. Tetapi dia menyadari, di poin yang ketiga adalah, dia dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sudah memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dia sudah menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan. Maka dia tahu tujuan hidupnya adalah menjadi saksi Kristus sebagai raja yang diurapi, yang ditumpahkan minyak ke atas kepalanya. Menyadarkan dia bahwa saya adalah orang yang dipilih Tuhan, harusnya saya menjadi saksi. Saksi apa? Saksi Kristus yang hidup di tengah pergumulan yang saya hadapi, di tengah pergumulan yang masyarakat hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Maukah kita menjalani firman Tuhan ini? Maukah kita menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah segala pergumulan yang kita hadapi? Jangan kita menjadi seorang yang berdosa, bahkan terbawa oleh arus dunia, ikut-ikutan kompromi dengan dosa. Tetapi mari kita lepas dari itu semua, kita kembali kepada Allah. Kita mau jadi saksi Kristus yang hidup karena kita tahu tujuan kita diciptakan di dalam dunia ini. Nah, lalu saudara, selanjutnya kita melihat, maka dari keseluruhan firman Tuhan ini, dari 3 poin ini, saudara, aplikasi bagi kita, komitmen bagi kita adalah, mari kita belajar dari Daud untuk diam seumur hidupnya di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah gembalanya. Karena Tuhan adalah pemimpin kehidupannya. Tuhan yang memberikan kesegaran di dalam dirinya. Tuhan yang memampukan dia menjalani segala pergumulannya. Tuhan juga yang memampukan dia untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Maka hari ini, biar firman Tuhan ini jadi ingatan bagi kita. Mari kita selalu diam di dalam Tuhan. Dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita berserah kepada Tuhan. Dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita berjalan bersama Tuhan. Dalam segala pergumulan yang kita hadapi, kita tidak lupa, kita adalah orang percaya yang harus menjadi saksi Kristus yang hidup. Saudara, ada level yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang dunia. Yaitu apa? Orang-orang percaya punya tugas dan tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus yang hidup kapanpun, pada saat apapun, kepada siapapun, dalam kondisi apapun. Mari saudara, kita menjalani firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Engkau adalah gembala kami. Engkau yang bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Maka ajar kami untuk duduk diam selalu akan Engkau. Diam di hadirat Tuhan. Tidak mau meninggalkan Tuhan sekalipun banyak mara bahaya, banyak tantangan menghadap kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Bantu kami untuk memperbaiki hubungan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat menyerahkan segala pergumulan kami kepada Engkau. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kami berada, pada saat apapun, dalam kondisi apapun. Dan yang terutama adalah ajar kami, bawa kami, pimpin dan bimbing kami untuk tetap diam di dalam Tuhan, dalam segala persoalan yang kami hadapi. Tolong kami ya Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa selanjutnya, dan saya harap bagi setiap kita sekalian dapat tetap setia mengikuti persekutuan doa secara online ataupun andaikan nanti sudah ada tatap muka di dalam persekutuan doa. Saya rindu setiap kita bisa tetap setia berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan sedikit pun, sedetik pun, karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Biarlah hari ini kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.